Shalom jemaat Tuhan, senang sekali berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita telah mengalami pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu yang telah kita lewati. Dan hari ini mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang telah kita rasakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Hari lepas hari kami mengalami kebaikan, kami mengalami kasih setiaan. Kami mengalami pertolongan-Mu dan pembelaan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau Bapa yang baik. Sangat baik bagi kami Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami. Kami bawa penyembahan kami. Sebagai rasa terima kasih kami kepadamu. Biar Engkau berkenan atas setiap pujian penyembahan kami. Dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan hadirat-Mu kami rasakan dan nikmati. Di dalam nama Yesus, kami bawa setiap pujian kami kepadamu. Dan inilah kerinduan kami. Untuk Engkau mengenal hati kami dan kami mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun
atas sekeliling kami. Biar kehidupan-Mu memanjang atas anak-anak-Mu, atas kehidupan kami Tuhan. Dan ini yang kami rindukan selalu dalam hidup kami. Biar Roh-Mu tinggal di dalam kami, bergerak di dalam kami, memenuhi kami Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah, sungguh indah bersama-Mu. Dan sungguh indah, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Selamanya. Walaupun di sekeliling kami, yang kami dengar, yang kami lihat, selalu buruk. Tapi di hadirat-Mu kami menikmati keindahan Tuhan. Dan kami mau berdiri sebagai umat pilihan-Mu, mendeklarasikan kemenangan yang telah Kau berikan bagi kami. Sehingga kami hari lepas hari terus berjalan di dalam kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Semua yang percaya mari katakan, amin. Berikan sorak-sorak buat Tuhan kita, berikan kemuliaan buat Dia. Haleluya.
musuh tak dapat bertahan, karena kuasa-Nya bekerja sempurna. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan banjir Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan, karena kuasa-Nya bekerja sempurna. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus Engkau hebat, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan. Nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu Tuhan, dan berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Mari bersama-sama kita mau deklarasikan bahwa Tuhan kita ajaib. Kau Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau mega bagiku,
serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Dan kami berdoa, biar Engkau terus melingkupi kami ya Tuhan. Karena Kau Bapa kami, Raja atas semesta ini. Dan kami akan tenang di dalam-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwa tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya
ku tenang sebab Kau Allahku. Halo jemaat, kita bersyukur buat hari ini karena kebaikan Tuhan dan kita bisa bersama-sama mengikuti worship night. Saya percaya bahwa setiap kita mau supaya hati ini terus terhubung kepada Tuhan, supaya hati ini terus tertuju hanya kepada Tuhan. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau bersaksi saudara, saya mau menyampaikan kepada semua jemaat ya bahwa puji Tuhan pada tanggal 17 Oktober kemarin anak kami yang kedua telah lahir, ya, anak laki-laki namanya Rezekiel David Berhitu. Dan saya percaya bahwa anak ini juga akan menyatakan kebaikan Tuhan dan keajaiban Tuhan buat semua orang, buat kehidupan kami terutama di keluarga kami dan juga buat semua orang. Tuhan Yesus baik, ya. Dan namanya kita kasih nama Rest depannya. Kenapa? Karena saya dan istri kita mendapatkan ini musim ya di mana kita akan mengalami rest ya. Mungkin kalau saudara lihat dari awal pandemi ya, dari sekitar bulan Februari, bulan Maret, semua orang di rumah gitu ya. Dan keadaan sepertinya berat, keadaan sepertinya sulit. Tetapi ketika kita mau mempercayai Tuhan, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kita bukan pada keadaan yang berat, pada keadaan yang sulit. Hidup kita itu ada di dalam keajaiban Tuhan. Ya, dan saya berdoa biar setiap kita terus mengalami, mempercayai Tuhan lebih dan lebih lagi dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya mau bersaksi, tadi pagi ketika kita lagi menjemur anak ya, ada saya gendong Res sama Abigail ya. Abigail cerita, emang dari kemarin ya, dia itu seneng banget gitu ya, dia jiwa kakaknya muncul, adiknya dinyanyiin lah, adiknya diceritain lah ya. Tadi malam ya dia menceritain adiknya tentang princess. Terus papanya, saya bilang ini, Kak ceritanya yang lain dong, adik mana ngerti tentang princess. Iya nggak apa-apa Pak, pokoknya aku maunya cerita princess, dia bilang gitu. Nah, tiba-tiba tadi pagi waktu lagi jemur adik, dia ceritanya beda, dia cerita firman Tuhan gitu loh. Dan dia cerita, dia bilang, kemarin waktu aku sekolah minggu, aku tuh diajarin, dia bilang gitu ya, bahwa ketika Musa dan Harun melempar tongkat, ya tongkatnya jadi ular. Ya, terus kenapa sih Pak? Ya supaya bangsa Israel bisa bebas dari tanah Mesir. Saya sampaikan begitu sama Abigail, dan terus dia cerita ya, nanti dia cerita lagi apa, karena dia suka nonton Superbook, jadi dia suka cerita Daniel lah, dia cerita David lah, dia cerita tentang macam-macam tentang Tuhan Yesus, dan tadi dia cerita tentang Musa. Tapi hal yang menarik ketika Abigail bercerita tentang Musa, seperti Tuhan berbicara dalam hati saya, ya Tuhan menyampaikan sesuatu ketika Musa melemparkan tongkatnya, Musa dan Harun ya, Harun melemparkan tongkatnya dan tongkatnya itu berubah menjadi ular. Ya, kita bisa tahu ceritanya bahwa Fir'aun pun melakukan hal yang sama dengan orang-orang pintarnya. Tapi yang menarik adalah tongkat Harun memakan tongkat daripada orang-orang Mesir itu. Dan dari cerita itu ya saya mendapatkan kayak keajaiban Tuhan itu lebih besar, itu lebih hebat daripada keajaiban apapun yang ada di dunia ini gitu. Nah saudara, saya mau bacakan dulu ayatnya. Dalam Keluaran 7 dari ayat yang ke-8 dikatakan, dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Fir'aun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Fir'aun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Fir'aun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Fir'aun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Wow, ini menarik sekali ya, ketika tongkat Harun berubah menjadi ular, tapi dikatakan tadi dalam Keluaran 7,
tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Saudara, tongkat menjadi ular adalah sebuah keajaiban. Adalah hal yang tidak lazim, adalah satu kehebatan. Ya. Dan di sini ada dua display. Yang pertama adalah tongkat Harun dan yang kedua adalah tongkat orang-orang Mesir. Mesir melambangkan dunia ini, melambangkan semua yang ada di sekeliling kita, semua yang ada di sekitar kita. Saudara, yang pertama buat saya, kehebatan yang pertama mungkin kehebatan dunia ini ya, ada orang yang hebat ya, ada mungkin pemerintahan yang hebat, ada keadaan yang hebat, ada apapun juga yang mungkin kita berpikir ini bisa menjadi andalan. Wow, hebat. Wow, keren. Ya, iblis pun ketika dia mencoba Yesus pada pencobaan yang terakhir, dia bawa Yesus naik tinggi dan dia berkata, semua bumi dan dunia ini dan segala kemegahannya akan kuberikan kepadamu asal kamu menyembah aku. Artinya apa? Dunia ini punya kehebatannya, dunia punya keajaibannya. Ya, tapi dalam cerita yang tadi dikatakan kehebatan Tuhan, keajaiban Tuhan lebih hebat daripada kehebatan apapun yang ada di dunia ini. Apapun yang mungkin saudara pikir hebat, canggih, ya luar biasa, pintar dan lain-lain, saudara, itu tidak bisa menyamai kehebatan dan keajaiban Tuhan yang akan berlaku di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kehebatan, keajaiban tadi bisa berarti sesuatu yang baik ya, sesuatu yang hebat dari dunia ini, sesuatu yang ajaib yang dipunya dunia dan mau ditawarkan oleh dunia ini. Dan yang kedua, keajaiban atau kehebatan juga bisa berbicara masalah hidup. Saudara pernah nggak merasa bahwa masalahku begitu ajaib gitu ya? Masalahku begitu hebat. Masalah itu seperti ya tadi ya, dia memamerkan tadi tongkat dilempar menjadi ular gitu ya. Pernah nggak kita itu diliputi masalah sehingga kita berpikir, waduh masalah ini ajaib banget, nggak mungkin ada jalan keluar, nggak mungkin saya diberkati, nggak mungkin ada hasilnya, nggak mungkin saya bisa berhasil lewati ini dan lain-lain. Dan kita berpikir masalah itu begitu hebat, begitu ajaib. Tapi kabar baiknya hari ini sekali lagi, keajaiban Tuhan lebih besar daripada keajaiban atau kehebatan masalah yang kita hadapi. Saudara, apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kehidupan kita? Tongkat Harun adalah bukti keajaiban Tuhan yang akan menjadi tanda yang abadi bagi kehidupan saudara dan saya. Dan kita memiliki tongkat itu. Kita memegang keajaiban Tuhan. Kita memiliki keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Apapun juga yang ada di luar, apapun juga yang ada di dunia, mungkin kehebatan dunia, atau mungkin kehebatan masalah, kehebatan keadaanmu, kehebatan kemustahilan dalam kehidupanmu. Saudara, itu tidak akan pernah bisa menyamai keajaiban Tuhan. Tongkat Harun memakan tongkat dari ahli-ahli Jambi, orang-orang pintar Mesir. Dan hari ini, apapun juga yang terlihat sepertinya hebat, sepertinya ajaib, ya, saudara dan saya, kita punya Tuhan yang lebih hebat. Kita punya Tuhan yang lebih ajaib. Dan hari-hari ini Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang menyatakan keajaiban Tuhan. Kita menjadi display dari keajaiban Tuhan. Tadi Mesir, saudara. Mesir melambangkan dunia. Biar dunia melihat. Ya, firman Tuhan mengatakan, bangkit, menjadi teranglah. Ya, kenapa? Karena kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini hari-harinya orang boleh bilang masalah A, B, C, D, E. Tapi saudara dan saya harus keluar dengan suatu jawaban. Kita harus keluar dengan bukti nyata dari keajaiban Tuhan. Bukti nyata dari kebaikan Tuhan. Jangan kita confirm dengan dunia ini. Jangan terus kita bersaksi hal yang sama dan berkata, ya memang ya masalah hari-hari ini ajaib. Ya, keadaan ekonomi, keadaan hari-hari ini sulit dan ajaib, kayaknya susah, kayaknya mustahil. Saudara, kita punya jawaban itu. Kamu punya tongkat itu, dan tongkatmu akan memakan tongkat-tongkat Mesir. Saudara, hari ini keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita akan mengalahkan apapun juga yang sepertinya besar, yang sepertinya hebat, yang sepertinya tidak bisa kita kalahkan. Tapi
kita memiliki kuasa itu. Kita memiliki bukti nyata dari keajaiban Tuhan, dari kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari arahkan hatimu. Mari jangan terus terpukau dengan keajaiban tongkat Mesir. Karena kamu punya tongkat Harun, kamu punya tongkat yang lebih ajaib. Kamu punya keajaiban Tuhan yang akan menelan, yang akan mengalahkan semua keajaiban yang di hadapan mata kita hari-hari ini. Apapun yang menjadi keadaan saudara dan saya, jangan takut, jangan khawatir. Kita punya keajaiban Tuhan, dan kamu hidup di dalam keajaiban Tuhan. Kelihatannya hal yang sederhana, tapi saya percaya Tuhan akan berbicara dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita dengan cara apapun. Seperti Tuhan berbicara kepada saya lewat anak saya. Dan saya percaya ini juga pesan Tuhan buat setiap kita hari-hari ini, yang berpikir bahwa semua di luar kita, di sekeliling kita ajaib. Saudara, kebenarannya yang ada di dalammu itu lebih ajaib, itu lebih besar dari apapun juga yang ada di dunia ini. Dan biar hari ini engkau melihat apa yang kamu punya. Yesus di dalam kamu, dikatakan Christ in you is the hope of glory. Yesus yang kita punya itu adalah segalanya, lebih besar dari apapun juga. Saudara boleh name it, nama apa yang hari-hari ini menggetarkan, corona atau apapun juga saudara, tapi nama Yesus di atas segala nama. He is the name above all names. Dan engkau hanya harus meninggikan namanya Dia. Engkau hidup di dalam keajaiban Tuhan. Yang akan berlaku atas hidup kita hari-hari ini adalah keajaiban Tuhan, adalah kebaikan Tuhan, adalah pemeliharaan Tuhan, adalah penyediaan Tuhan, adalah berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat keajaiban Tuhan, dan kami percaya apapun yang mungkin hari-hari terlihat besar, terlihat hebat, terlihat ajaib, tapi kami punya keajaiban Tuhan lebih ajaib dari apapun juga Tuhan. Mungkin kami berpikir orang bisa menolong kami, pekerjaan kami bisa menolong kami, tapi pertolongan kami datang daripada Tuhan. Atau mungkin kami berpikir masalah kami begitu hebat, masalah kami begitu besar, begitu ajaib, tapi kebenarannya kami memiliki keajaiban yang lebih besar, yang akan mengalahkan keajaiban-keajaiban apapun yang ada di luar, yang ada di dunia ini Tuhan. Kami adalah bukti nyata dari keajaiban Tuhan. Kami akan menyaksikan kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan dalam kehidupan kami. Aku berdoa biar setiap anak-anak-Mu hari ini bangkit dan bersinar, karena kemuliaan Tuhan telah terbit atas kehidupan kami, karena terang-Mu ada atas kehidupan kami, dan terang harus bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak bisa menguasainya. Dan hari ini kami adalah anak-anak Tuhan yang akan memancarkan terang Tuhan, yang akan memancarkan kebaikan Tuhan. Ketika orang mungkin hari-hari ini tidak punya pengharapan, kami akan menunjukkan pengharapan yang kami miliki dalam Yesus. Ketika orang-orang hari ini putus asa, kami akan memberikan jawaban. Ketika orang hari-hari ini mungkin tidak bisa melihat hari baik di depan mereka, tapi kami hidup di dalam hari depan yang penuh dengan pengharapan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu, dan aku lepaskan berkat Tuhan buat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang melimpah-limpah. Berkat dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan yang terus-menerus dari Roh Kudus-Nya menjadi bagian hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Semangat jemaat Tuhan, kita punya pengharapan. Tuhan baik, Tuhan ajaib. Tuhan Yesus memberkati. Di saat